bahwasanya sesungguhnya hanya saja amal-amal kita itu tergantung daripada niatnya. Dan nanti apa yang kita dapatkan tergantung apa yang kita niatkan. Pengharaman. Jadi haram hukumnya orang ketika udah takbir itu untuk melakukan pekerjaan di luar daripada pekerjaan sholat. Melafazkan niat ketika sholat. Ya, berdiri, sholat, dibaca usolli. Nabi kenapa tidak melafazkan niat? Karena hati Nabi mah beda dengan hati kita. Nabi hatinya tidak pernah tidur walaupun matanya ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala faslun arkanus salati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu, ats-tsani takbiratul ihrami. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat sehingga masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita, faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Satu fasal membahas tentang rukun-rukun sholat. Sab'ata asyara. Nanti dalam beberapa kitab disebutkan rukun-rukun sholat itu tidak 17 rakaat, 17 poin gitu ya. Rukun-rukun sholat itu kalau dipisahkan ya tentang tumak-ninahnya, maka rukun sholat itu ada 13. Jadi kalau ada yang bilang 13 boleh, 17 pun boleh juga. Nanti yang bilang 17 itu di sini disebutkan wa qauluhu arkanus sholati sab'ata asyara tab'an lirrawdati wat tahqiq. Jadi mengikut daripada apa yang ada di dalam kitab Raudhah ya. Dan tahqiqnya yaitu wadzalika bi'addi tuma'nina ruknan fi mahalihal arba'ah. Jadi nanti kalau dibilang 17 itu dengan hitungan ya diambil mengikut kepada tuma'ninah yang 4 di dalam sholat, yaitu ketika ruku ya, ketika i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud gitu ya. Tapi wa aktsarul kutubi ya, paling banyak ya kitab-kitab fikih itu menyebutkan bahwasanya rukun-rukun salat itu salasata asyara, ya ini 13 ya. Bi ja'lit tuma'ninati hay'atun tabi'atun lirruqi. Jadi dia yang 4 tadi tumakninahnya include ke dalam rukun yang 4 tadi, yaitu sujud ya, duduk antara dua sujud, lalu ruku dan i'tidal. Jadi kalau 4 ini tidak dimasukkan ke dalam rukun yang berbeda, maka rukun sholat ada 13. Tapi kalau misalkan 4 tumakninah di dalam rukun yang 4 ini dipisahkan, maka dia jadi 17 ya. Jadi rukun-rukun sholat itu ada 17. Jadi kita ambil yang mana? Ya dua-duanya boleh. Yang 13 boleh, yang 17 pun boleh. Karena memang yang 13 sudah memasukkan tumakninah di dalam ruku, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud itu.
Lalu ada pertanyaan yang disebut tumakninah itu apa? Tumakninah itu artinya tenang. Ya. Tenang di dalam mengerjakan rukun. Di antaranya adalah ketika ruku. Ruku itu mesti dengan tumakninah. Karena kalau tidak tumakninah, ya, tidak mencukupi daripada ketentuan rukun di dalam rukunya itu sendiri. Ya, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, ya, di 4 keadaan rukun ini wajib hukumnya kita tumakninah. Wa 'ala ma dzakarahu al-musannifu fa inna arkanaha tanqasimu ila 5 aqsamin. Nanti dari yang 17 itu rukun-rukun salat itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama arkanun qalbiyatun wa hiya niyatu. Yang pertama disebut sebagai rukun qalbi, ya, yaitu niat. Yang satu tuh. Wa tsani arkanun qauliyatun, yang kedua adalah rukun qauli. Wa hiya khamsatun. Ya, rukun qauli adalah rukun yang mesti diucapkan, ya, dengan lisan. Apa? Takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, tasyahud akhir, ya, salawat, ya, dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah salam. Salam itu termasuk di dalam rukun qauli itu. Jadi rukun qauli ini rukun yang mesti terucap, ya, bukan di dalam hati. Jadi terucap itu bagaimana? Batasannya adalah an-nutqu bil lisan, mesti dilontarkan lewat lisannya, berlafaz itu, talaffuz. Ya, misalkan kalau ada orang takbiratul ihram, ya tidak ada lafaznya, ya ini tidak masuk hitungan rukun qauli yang mesti ada di dalam sholat, gitu ya. Jadi kalau takbiratul ihram berarti itu rukun qauli, maka mesti berlafaz Allahu Akbar walaupun pelan, itu mesti berlafaz. Ya, nanti bedanya kalau misalkan dia jadi imam, ya beda. Ya, ketika jadi imam maka takbiratul ihram agak keras agar supaya takbirnya terdengar oleh makmum, gitu. Dan juga qiraatul Fatihah, baca Fatihah tuh. Ya, baca Fatihah adalah rukun qauli. Jadi baca Fatihahnya bukan di dalam hati, gitu. Karena nanti kata Nabi la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap salat kita kecuali dengan baca suratul Fatihah. Nah, nanti di dalam Fatihah ya ada rukun-rukunnya tuh Fatihah. Bagaimana memelihara huruf-huruf Fatihah. Jadi kalau kita tidak baca dengan berlafaz, kita mana tahu kalau itu bacaan Fatihah kita sesuai dengan kaidah membaca di dalam ilmu tajwid. Nanti satu-satunya kita akan bahas. Dan juga tasyahud akhir. Tasyahud akhir, di dalam tasyahud akhir itu termasuk rukun qauli juga. Makanya orang ketika baca tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, atau boleh juga at-tahiyyatu lillah, boleh. Tapi dengan berlafaz, bukan di dalam hati. Dan juga sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir itu termasuk rukun qauli juga. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kalau ada yang baca Allahumma shalli ala Muhammad, boleh saja. Itu kedua-duanya boleh. Kalimat siyadah, ya, kata-kata Sayyidina di dalam sholawat itu hukumnya sunnah. Karena saking mentakzimnya kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka dipakai dengan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu bukan sesuatu yang melanggar, gitu ya. Karena ada yang mengatakan ya tidak ada kalimat sayyidina di dalam sholawat, ya jadi kalau ada itu salah kali. Oh, enggak, gitu. Jadi kalimat sayyidina ya as-siyadah, ya, mengucapkan kata sayyidina di dalam sholawat itu hukumnya sunnah dalam rangka kita saking mentakzim memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan juga wassalamu, salam. Ya, salam di dalam sholat itu termasuk rukun, ya, rukunnya rukun qauli.
yang mesti terucap ya dengan lisan kita ya, talaffuz ya, an-nutqu bil lisan. Wa tsalitsu arkanun fi'liyatun ya. Rukun fi'liyah. Ya, rukun-rukun yang berkenaan dengan pekerjaan di dalam salat. Itu apa? Wahiyal qiyamu, berdiri ya. Warruku, ruku, lalu i'tidal, lalu sujud, wal julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Yang terakhir wal julusul akhir, itu duduk tasyahud akhir. Itu termasuk rukun fi'li, rukun yang mesti kita lakukan dengan ya pekerjaan fisik kita, itu rukun fi'li. Lalu yang keempat arkanun i'tibariyun wa hiya tuma'ninatu fi mahaliha. Nah, ini rukun i'tibari, artinya yang disandarkan kepada rukun yang lain, tetapi dipisahkan, yaitu apa? Tuma'ninah. Ya, itu tuma'ninah termasuk rukun juga. Ya, karena tadi di sini disebutnya rukun-rukun salat di sini adalah 17. Ya, jadi kalau dia nyebutnya 13, maka tuma'ninah enggak pakai disebut. Nanti nyebutnya include dengan rukun fi'li. Seperti apa? Ruku dengan tuma'ninah, i'tidal dengan tuma'ninah, dibarengin. Tapi karena ini dipisah 17, maka tuma'ninah menjadi rukun sendiri, yaitu arkanun i'tibariyah. Wal khamisu, yang kelima, arkanun ma'nawiyatun wa hiya tartibu. Ya, tertib itu menjadi rukun juga di dalam salat, gitu ya. Bahwasanya kenapa ini tertib menjadi rukun salat juga? Ya. Jadi segala sesuatunya di dalam rukun-rukun salat itu mesti dikerjakan dengan tertib. Karena apa? Merujuk kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nabi perintahkan begitu, salatlah kalian seperti aku salat, gitu. Jadi bahwasanya ketika bicara tentang rukun salat yang tertib, ya, ini merujuk kepada hadis Nabi bahwasanya kita diperintahkan untuk salat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira-kira apakah salat kita itu ya sudah sesuai dengan salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya? Jadi mana tahu kita kalau salat kita itu sudah sesuai dengan salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini karena salat kita ngikutin apa yang diajarkan oleh para ulama ya. Kita yakin para ulama itu bicara mengajarkan salat kepada kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama pun ketika ya menyusun ya kitab-kitab fikih itu berdasarkan ijtihadnya dalam rangka mengambil apa yang ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yakinlah bahwasanya salat yang sekarang kita kerjakan itu adalah bagaimana ketika Nabi dulu salat juga. Gitu. Tahunya dari mana? Ya, karena kita dapetin ilmu salat itu bukan sembarangan, pasti dari ulama. Dari mana? Dari karangan-karangannya, kitab-kitab fikihnya. Ya, yang disadur gitu dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam rangka kesempurnaan salat kita. Ada salah satu tulisan, Pak. Salah satu guru besar di Al-Azhar ya di Mesir, ya dia menulis sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat salatnya Nabi? Itu ditulis juga. Artinya apa? Untuk jadi rujukan bahwasanya kalau shallu kama ra'aitumuni usolli, ya, salatlah kalian seperti aku salat, kira-kira salat kita udah sesuai dengan salatnya Nabi. Nah, itu ternyata disebutkan. Nah, di antaranya adalah sifat-sifat salat Nabi itu. Ya, ini dirujuk ya oleh ulama-ulama kita, ya, diambil dari beberapa sumber, ya, disusunlah. Oh, ternyata hakikatnya salat Nabi itu yang diajarkan dalam kitab-kitab fikih, insyaallah sudah memadai, gitu ya. Itu rukun-rukun salat yang 17 ya. Satu-satunya ya, kita lihat al-awwalu min arkanis salati an-niyatu. Ya.
Yang pertama daripada rukun-rukun salat itu adalah niat. Di qaulihi ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Jadi memang hakikatnya ketika kita menyembah kepada Allah itu mukhlishina lahuddin. Ini bagaimana ketika bicara tentang keikhlasan, yaitu bicara tentang niat. Ya, makanya yang paling mendasari daripada salat kita, daripada rukun-rukunnya, yaitu adalah niat kita. Innamal a'malu binniyat, sesuai dengan hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya sesungguhnya hanya saja amal-amal kita itu tergantung daripada niatnya. Dan nanti apa yang kita dapatkan tergantung apa yang kita niatkan. Ya, di dalam sholat. Makanya niat sholat. Ya, di dalam sholat itu kedudukannya sangat luar biasa nih. Karena wali anna sholata kurbatan. Li anna sholata kurbatun muhaddatun fala tasihu bi ghairi niyatin. Ya, karena sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang yang membutuhkan daripada syarat dan rukun, dan salah satunya rukun daripada rukun sholat itu adalah niat. Maka tidak sahlah sholat kita tanpa niat. Jadi kan nanti ada ibadah yang mahdhah, ya, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ya. Kalau ibadah mahdhah ya adalah ibadah yang butuh niat. Ya, ada syarat, ada rukun dan lain sebagainya. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan ibadah yang ghairu mahdhah, yang enggak butuh yang namanya niat. Gitu, yang enggak butuh namanya syarat dan rukun dan sebagainya. Gitu. Wal ijma'u mun'aqidun ala tibarin niyyati fi shalah. Ya, dan ini sudah ijma'. Ya, artinya ketetapan ulama semuanya sepakat bahwasanya yang namanya salat itu ya mesti adanya niat. Gitu. Dan ini ketika bicara tentang niat, wa takhtalifun niyatu bi ikhtilafis shalah, dan berbeda-beda niat itu sesuai dengan salatnya, jenis salatnya. Gitu ya. Contoh misalkan min haitsu kauniha fardhon aw naflan. Ya. Ketika salatnya itu fardu atau ketika salatnya itu adalah sunnah, ya, maka nanti ada perbedaan di sini. Nah, nanti yang perlu ada di dalam niat itu ada 3. Qasad, ta'rud, dan ta'yin. Dan salah satunya daripada ketika kita niat sholat itu mesti ada qasdun. Ya, ada ta'rud lil fardiyah dan juga ta'yin. Apa yang dimaksud dengan qasdun? Ya, ta'rud lil fardiyah dan ta'yin. Ini bicara tentang qasad. Jadi kalau kita niat sholat itu Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, lalu kita niat usolli, ya, fardhos subhi, ya. Itu kalimat usolli itu mewakili daripada qasdun, ya, menyengaja, ya. Qasd itu artinya menyengaja sholat. Jadi nggak mungkin kita sah sholat kita kalau sholat itu bukan sengaja kita kerjakan. Makanya di dalam niat itu ada apa? Qasdun, menyengaja sholat. Jadi kalau kita niat usolli fardhos subhi, usollinya itu adalah qasdnya, menyengajanya. Lalu nyebut fardunya itu adalah ya ta'rud lil fardiyah. Lalu sebut nama salatnya itu bagian daripada ta'yin. Mentakyin, disebutkan jenis salatnya. Jadi kalau kita niat, ada orang takbiratul ihram singkat sekali, Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi jangan dipermasalahkan juga. Artinya kalau niat itu dengan takbiratul ihram rada panjangan sedikit, wah enggak juga. Karena di dalam niat sholat itu ya ketika sudah mencukupi qasad, ta'rud dan ta'yin, ya maka cukup udah. Allahu Akbar. Allahu sholli fardhas subhi. Jadi udah. Lalu bagaimana ketika dia niat sholat tidak menyebutkan sholli fardhas subhi rakaataini, ya, tidak menyebut rakaataini mustaqbilal kiblati, ya, lillahi ta'ala. Ternyata bicara tentang rakaataini mustaqbilal kiblati
lillahi ta'ala di dalam niat hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah saja. Jadi kalau kita usolli fardhu subhi rakaataini, nyebut rakaat di dalam sholat itu hukumnya sunnah saja. Karena yang namanya sholat subuh udah pasti berapa? 2 rakaat. Kan gitu. Jadi ketika nggak disebut 2 rakaatnya bagaimana? Jadi karena memang itu hukumnya sunnah di dalam niat. Lalu mustaqbilal kiblati, di dalam sholat niatnya kita nggak menghadirkan mustaqbilal kiblah, yaitu menghadap ke arah kiblat. Ya tetap sah sholat kita karena yang namanya sholat udah pasti menghadap kiblat. Jadi nggak disebutkan mustaqbilal kiblatinya, nggak jadi masalah di dalam niat karena itu hukumnya sunnah saja. Ini kayaknya kajiannya kagak menarik ini ya. Pada tidur ini romannya. Ngantuk ya, khusyuk ya. Apa saking menikmati gitu kali ya. Mungkin kalau bahas bab nikah semangat kali ya Pak Zainal ya gitu. Jadi mustaqbilal kiblah itu sunnah saja. Lalu lillahi ta'ala bagaimana? Kenapa sunnah juga? Iya karena apa? Lillahi ta'ala udah pasti yang namanya sholat lillahi ta'ala. Jadi nggak disebut nggak jadi masalah. Tapi ulama bicara tentang niat ini untuk mentakkid ya, memperkuat ya, niat sholat kita, maka disunahkan dibawa tuh semuanya. Disunahkan tuh. Jadi ketika kita niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ya. Adaan makmuman lillahi ta'ala ya. Tapi nanti memang kalau bicara makmuman itu hukumnya wajib bagi si makmum ya. Adapun menyebut imaman bagi si imam hukumnya sunnah saja kecuali di dalam sholat Jumat gitu ya. Ya, sholat Jumat tuh atau sholat yang dinadarkan untuk berjamaah maka si imam wajib hukumnya baca imaman, niat imaman tuh. Tapi selebihnya ketika kita usolli fardhu subhi jadi tuh Allahu Akbar. Atau ada yang takbirnya lebih panjang lagi Allah. Karena apa? Itu tadi usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati. Adaan. Ya, ini kalimat adaan dan qadaan juga tidak wajib hukumnya. Kenapa tidak wajib? Karena bicara adaan dengan qadaan maksudnya kalau adaan adalah sholat yang dikerjakan ya itu memang pada waktunya. Jadi kalau qadaan sholat yang dikerjakan bukan pada waktunya, sholat qada tuh. Jadi yang ketika kita sholat pada waktunya udah pasti itu namanya adaan. Walaupun kita nggak sebut adaannya. Lalu kalau kita sholat bukan pada waktunya, kita nggak nyebut qadaan, ya nggak jadi masalah karena sholat yang dikerjakan bukan pada waktunya udah pasti apa? Qada namanya. Itu. Misalkan orang sholat zuhur malam hari, boleh nggak? Sholat zuhur malam, boleh nggak? Boleh. Ngapain? Qada, kan gitu. Atau sholat isya siang hari, boleh nggak? Boleh. Qada namanya. Lalu ketika dia niat nggak sebut qadaannya, ya nggak jadi masalah karena udah pasti sholat yang dikerjakan bukan pada waktunya itu namanya sholat qada. Ya, dia mengqada sholatnya. Lalu ada pertanyaan, emang ada qada sholat? Ada. Ittifaqul ulama 4 mazhab semuanya berittifaq, sepakat bahwasanya yang namanya sholat qada itu ada sholat qada. Bahkan wajib diqada. Ya, sholat-sholat yang ketika itu kita tinggalkan karena ada uzurnya, maka wajib diqada tuh sholat kita. Nabi nyontohin nggak mengqada sholat? Ya, Nabi itu mencontohkan qada sholat ketika Nabi itu ngerjain sholat sunnah. Ya, qobliyah zuhur dikerjakannya sesudah zuhur. Ya, ini bukan Nabi lalai, bukan sebetulnya. Nabi itu sedang mencontohkan. Jadi kalau sesuatu pekerjaan ibadah yang selalu kita kerjakan dan tidak pernah kita tinggalkan, itu boleh diqada. Misalkan Bapak-bapak udah biasa yang namanya tahajud. Pokoknya setiap malam tahajud, nggak pernah lewat setiap malam tahajud. Tapi satu malam, ya karena saking lelahnya ternyata pas bangun udah subuh. Ya nggak sempet tahajud. Karena memang tahajud itu sudah menjadi kebiasaannya,
maka di siang hari tahajudnya dia qodok, boleh. Itu. Kalau memang sudah apa? Menjadi kebiasaan dan nggak pernah lewat tuh. Tapi kalau misalkan dia kagak pernah tahajud atau siang-siang asih mau qodok tahajud ya kagak bisa. Gitu. Nggak boleh kalau begitu Pak. Jadi yang ada uzurnya ya itu dibolehkan untuk mengqodok. Kalau masuk waktu zuhur gitu, kerjaan tanggung nih kan, nanti aja saya qodok, nggak boleh gitu kan. Jadi mengqodok sholat itu kalau ada apanya, ada ilatnya. Apa salah satunya tidur, ya ketiduran tuh Pak, ketiduran atau lupa, ya ketiduran. Orang kalau ketiduran lalu tidak sholat, nanti pas dia bangun kata Nabi sholatlah. Gitu. Karena emang udah habis waktunya lalu dia sholat. Gitu. Tiduran, lupa gitu. Cuman kalau selalu lupa mau bukannya disuruh qodho itu mah dia gitu. Jadi tadi sholat itu niatnya qasad, ta'rud dan ta'yin tuh ya. Qasad itu usolli, itu menyengaja. Tapi nanti dalam banyak kitab fikih juga disebutkan ada orang yang niat sholatnya nawaitu usolli, boleh tuh. Jadi kalau ada orang Allah dalam hatinya nawaitu usolli, boleh. Ya, tapi ketika diringkas saja dengan usolli pun boleh juga Allah dalam hati usolli. Jadi qasad itu diwakili dengan usolli. Ya. Lalu ta'rud dengan menyebut fardunya. Ta'yin disebut jenis sholat, usolli fardhul isya'i. Jadi udah Allahu akbar. Jadi itu usolli fardhul isya'i. Adapun tadi rakaat mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala gitu. Tapi kalau bicara dia sholat berjamaah, makmum wajib hukumnya niat makmuman. Kalau dia tidak niat makmuman, ya nggak jadi dia jamaah itu. Misalkan jadi makmum, usolli fardhu subhi makmuman lillahi ta'ala, jadi dia. Tapi kalau misalkan dia tidak niat makmuman, nggak jadi. Kalau imam, niat imaman itu sunnah, akan tetapi di dalam sholat Jumat atau sholat yang dinadarkan berjamaah, itu jadi wajib niat imamannya. Lalu apa hikmahnya orang yang jadi makmum itu niatnya tidak wajib makmuman? Ya, itu hikmahnya karena apa? Jadi begini, kalau kita ada orang sholat sendiri, ya, lalu kita angkat jadi imam, ini boleh, gitu ya. Karena niatnya apa? Hakikatnya niatnya itu niat makmuman. Lalu si orang yang jadi imam tadi kan kagak niat imaman, bagaimana? Ya boleh, karena memang orang yang sholat jadi makmum itu wajib hukumnya niat makmuman, sedangkan yang jadi imam tidak wajib niat imaman. Jadi hikmahnya kalau ada orang yang sholat sendiri, ada orang lagi sholat tuh, saya ikut di belakangnya. Lalu saya niat makmuman, jadi berjamaah. Kalau imam itu wajib niat imaman, ya nggak boleh berarti ada orang sholat sendiri, lalu saya di belakangnya ngikut jadi makmum. Padahal dia tadi nggak jadi imam. Tapi kalau misalkan itu dia wajib niat imaman, ya nggak jadi sholat berjamaahnya. Makanya hikmahnya di situ. Kenapa yang wajib niat makmuman itu hanya makmum saja, yang wajib menyebutkan makmuman, sedangkan imam itu tidak wajib menyebutkan imamannya di dalam niat itu. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau orang tidak menggunakan usaha itu? Ada yang pemahaman Allah Akbar, maksudnya tidak ada niat itu. Sedangkan itu makmum sedangkan Ustaz tadi yang disebut makmum wajib. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau bicara tentang rukun, ya rukun sholat itu salah satunya adalah niat. Dan niat yang apa yang harus ada di dalam niat itu tadi qasad, ta'rud, ta'yin. Dan tambah lagi kalau dia jadi makmum wajib menyebutkan makmuman. Nah kalau misalkan dia tidak ada qasad, ta'rud dan ta'yin di dalam sholatnya, niatnya ada nggak? Agak ada. Ya kalau nggak ada niatnya berarti nggak ada rukun sholatnya. Salah satu rukun sholatnya itu apa? Niat. Ya kalau nggak ada rukun sholatnya ya gugur sholatnya. Nah itu. Karena innamal a'malu binniyat tadi. Nabi katakan innamal a'malu binniyat.
Lalu niatnya Nabi bagaimana? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sahabat melihat Rasulullah itu sholatnya shallu kama ra'aitumuni usolli ketika bicara tentang niat, karena namanya sholat itu harus apa? Berqasd, menyengaja sholat. Ya, qasad, ta'rud lil fardiyah, sebut sholat fardunya. Ta'in, sebut jenis daripada sholatnya. Ya, menyebut makmuman menjadi wajib. Karena apa? Ya dia jadi makmum. Kalau dia nggak menyebut makmuman, ya sama aja dia sholat munfarid. Ya sholat sendiri tuh. Makanya kalau ada orang sholat sendiri, kita ngikut di belakangnya niat makmuman, jadi sholat kita. Gitu. Jadi sholat berjamaah maksudnya. Itu. Tapi dengan syarat, kalau kita mau ngikut makmum ya, kepada orang yang sholat sendiri, kita angkat dia jadi imam, nggak usah dicolek Pak, gitu ya, jangan ditepuk pundaknya, nggak ada gitu, jangan, gitu. Jadi kita ngikut aja di belakangnya, kan nanti kalau sholat berjamaah dengan imam satu, makmum satu, kedudukan si makmum itu berdirinya di mana? Berdiri di belakang tumit imam, gitu ya, jaraknya segitu aja tuh, ada di sebelah kanan, ya. Jadi kalau misalkan ini imam, nah ini makmum di sebelah kanan sini. Ya kalau misalkan ini tumitnya si imam, nah dia di belakang sini. Ini, jadi jangan jauh-jauh. Jadi kalau si imam di sini ada orang sholat sendiri, lalu kita ngikut di belakang. Kita niat makmuman. Ya bisa jadi si imam itu nggak tahu kalau dia diikutin. Iya kalau dia dengan suara yang keras takbirnya. Ya kalau enggak, atau ketika dia takbirnya keras, sedangkan dia menyangka dia memang lagi sholat kali sendiri. Nah tapi kalau kita mendekat, nah ini hikmahnya biar dia tahu kalau kita itu ngikut jadi makmum gitu ya. Lalu bagaimana kalau si imamnya ini sholatnya sholat sunnah, gitu ya? Ya kita masuk masjid Andalusia mau sholat zuhur, ya kita datangnya udah telat, artinya sholat berjamaah yang tadi dipimpin oleh imam udah selesai, kita baru datang pengen sholat zuhur nih karena terlambat. Atau ada yang lagi sholat, ya lagi sholat, nggak taunya dia lagi sholat ba'diyah, ya habis sholat zuhur. Oh ada yang sholat tuh, dia ngikutnya udah, ya niat ikut sholat, lalu dia niat makmuman, dia ngikut bersama-sama si yang tadi sholat sampai selesai tuh, ya sampai selesai dia sholat, karena dia 2 rakaat kan zuhur 4 rakaat, si imamnya salam dia bangun untuk menyempurnakan sholatnya. Nah itu bagaimana kedudukan sholatnya? Sholat wajib mengikuti sholat sunnah. Beda apa? Beda jenis. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana? Kalau kayak begitu hakikatnya dia dapat pahala berjamaah, tapi sholatnya belum. Nah nanti yang jadi imam itu, ya yang jadi imam tadi karena dia lagi sholat sunnah, ketika selesai sholat kasih tahu. Gitu. Jangan pas lagi sholat dia ngikutin di belakang, nggak boleh itu. Ngasih isyarat gitu dia lagi sholat, dia lagi sholat sunnah kan gitu. Dia ngikutin di belakang takbir Allah, dia begini gitu. Maksudnya jangan ngikutin kan gitu, jangan. Atau ketika si imamnya udah selesai 2 rakaat salam, dia kan mau melanjutkan rakaat ketiga. Lalu kita stop dia sholatnya, stop. Tadi saya sholat sunnah, nggak boleh juga, nggak boleh tuh. Jadi orang yang lagi sholat kita apain? Kita stop, nggak boleh. Biarin dia selesaikan dulu. Dapat pahala yang sempurna sholat yang udah selesai. Tapi kalau udah selesai, baru kita kasih tahu maaf. Tadi saya sholat sunnah. I'adah ulang lagi. Karena beda jenis kan gitu. Kata dia, kenapa nggak dari tadi sih? Saya udah dapat 4 rakaat baru dikasih tahu. Ya emang kayak begitu kaifiatnya. Orang lagi sholat nggak boleh di stop, nggak boleh diberhentiin, kan gitu. Kita nyuruh orang sholatnya kagak boleh Pak. Ya iya ngulang lagi karena beda jenis sholatnya gitu. Nah sekarang kalau misalkan dia nih yang tadi lagi sholat sunnah itu ternyata dalam keadaan terburu-buru dah. Ya dia selesai salam, dia kan masih 2 rakaat lagi, sedangkan dia terburu-buru. Langsung aja dia nggak ngasih tahu lagi. Ya nggak apa-apa udah, karena dia nggak tahu kan gitu. Tapi kita hukumnya harusnya apa? Ngasih tahu dulu tuh. Jadi sampai nungguin sampai dia selesai, mohon maaf tadi saya sholat sunnah, dengan ulang lagi, itu lebih bagus gitu. Karena beda jenis ya, antara wajib dengan
sunnah. Tapi pahala berjamaahnya udah dapat dia. Dari awal ketika dia ngikut, pahala berjamaahnya ada. Gitu. Jadi ini niat sangat ya penting sekali di dalam sholat ya, karena ini termasuk rukun yang pertama gitu ya. Bahwasanya niat ini mesti muqaranah urfiyah ya. Muqaranah urfiyah itu berbarengan dengan perbuatannya itu apa? Takbiratul ihram. Gitu. Jadi kalau misalkan kita niatnya tidak berbarengan dengan takbiratul ihram bagaimana ya? Karena yang namanya niat sholat itu adanya di dalam hati ya. Muqaranah urfiyah yaitu qasad, ta'arud dan ta'yin yang tadi berbarengan dengan perbuatan takbiratul ihram. Kalau di luar itu bagaimana? Ya kagak sah sholatnya jadinya. Karena memang niat itu adanya di dalam hati. Jadi wa yajibu qarnuha bi takbiratil ihram. Maka wajib hukumnya niat sholat kita itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Gitu. Jadi jelaslah bahwasanya kalau tadi ada pertanyaan bagaimana kalau ada orang sholat yang kagak pakai niat gitu atau tidak menghadirkan niat di dalam hati hanya sekedar takbir saja, ya ketahuan yang namanya niat itu adalah rukun sholat yang paling utama ya, yang menentukan ya, bahwasanya innamal a'malu binniyat ya, sholat kita itu tergantung daripada niatnya. Ya kalau niatnya saja udah salah, ya udah dipastikan kagak sah itu salatnya, gitu ya. Karena bicara rukun nih, bicara rukun. Lalu yang kedua, watsani min arkaniha takbiratul ihram. Ya. Bahwasanya rukun yang kedua itu adalah takbiratul ihram. Sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila sholati fakabbir. Ya, jikalau engkau berdiri untuk sholat maka takbirlah. Nah, atau dalam hadis yang lain wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati al-wudu wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Ya, kuncinya daripada sholat adalah wudu. Ya. Dan juga tahrimuha at-takbir. Kapan dimulai diharamkannya untuk melakukan sesuatu yang di luar sholat itu adalah ketika takbir. Makanya disebutnya takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu takbir pengharaman. Jadi haram hukumnya orang ketika udah takbir itu untuk melakukan pekerjaan di luar daripada pekerjaan sholat. Wa tahliluha at-taslim, dan dibolehkannya lagi kan ini kalau sudah salam itu takbiratul ihram diharamkan, nah dihalalkannya nanti ketika dia salam. Ini karena memang dikasih nama takbiratul ihram yaitu li'annahu yahrumu biha alaihi ma kana halalan qablaha. Jadi dikasih nama takbiratul ihram karena ada yang diharamkan atasnya ketika sebelumnya itu boleh, gitu ya. Orang berkata-kata boleh nggak? Boleh. Tapi kalau di takbiratul ihram nggak boleh. Nah, itu ada pekerjaan yang nggak boleh lagi ketika dia sudah takbiratul ihram. Itu yang nanti bisa ngapain? Mufsidatus shalah, yang bisa merusak salatnya. Ya, di sini kasih contohnya kal akli wasyurbi wal kalami wa nahwi dzalik. Seperti makan, minum, ya. Lalu berkata-kata itu lagi sebelum salat mah boleh. Tapi kalau udah takbiratul ihram, habis takbiratul ihram udah enggak boleh lagi, makanya disebutnya takbiratul ihram. Yaitu takbir pengharaman. Allahu Akbar. Nah ini tadi ya, memang ketika bicara niat dan takbiratul ihram ini sebetulnya adalah rukun yang berbeda tetapi dikerjakan di waktu yang sama, gitu ya. Karena yang namanya niat mesti apa? Ya di dalam hati muqtarinan bi fi'lihi, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya Allah, ya, perbuatan takbiratul ihram maksudnya. Adapun ngangkat tangannya ini sunnah doang. Ya. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan di dalam sholat itu ada di 4 tempat. Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Lalu apa? Indar ruku Allahu Akbar. Lalu i'tidal sami Allahu liman hamid. Lalu bangun daripada tasyahud awal, sunnahnya. Jadi kalau ngangkat tangan nggak apa-apa.
Jadi kalau takbiratul ihram itu rukunnya, adapun mengangkat kedua tangannya hukumnya sunnah saja. Jadi sunnah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nanti sunnah lagi ngapain? Mau ruku tuh. Allah. Nah itu ngangkat tangannya sama ketika takbiratul ihram. Jadi memang disunahkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu baina mankibaihi, ya di atas pundak nih. Dan juga ini al-ibhamu fi udhunai. Jadi jempolnya itu ada di telinga. Jadi ini bukan begini begitu dibuka. Ini bukti apa? Penyerahan. Ya, ini bukti penyerahan kita kepada Allah. Makanya kalau di dalam kitab-kitab tasawuf, ya mengucapkan salam dengan kedua tangan ini dimakruhkan, Pak. Ya ada orang kan ketemu saudaranya tuh, Assalamualaikum. Nah ini kalau dalam kitab-kitab tasawuf makruh. Karena apa? Karena yang boleh kita mengangkat kedua tangan itu hanya di mana? Di dalam sholat. Itu ya. Jadi kalau ngangkat satu tangan udah cukup sebetulnya. Ya, ketemu orang kan, Assalamualaikum gitu. Nah, gitu ya. Nanti kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu memang makruh saja, nggak sampai haram. Karena itu ya bicara tentang mengangkat kedua tangan itu ya sebetulnya hanya ada di dalam sholat. Itu nggak sampai makom haram. Gitu. Ya sama juga kan kayak abang nonenya kan begitu. Assalamualaikum. Nah, gitu. Tapi kalau di tasawuf memang lebih diperhalus. Kalau bicara fikihnya boleh saja. Nah, ada orang saking hormatnya gitu, ya kepada orang yang diucapkan salam tadi, dia begitu hormat ya, sehingga ngucapin salamnya sampai kedua tangannya, kan gitu. Tapi kalau di dalam tasawuf, karena khawatir itu tasyabuh ya, karena hakikatnya orang hanya boleh mengangkat kedua tangannya ketika di dalam sholat, di luar sholat nanti khawatir derajat di luar sholat itu sama dengan derajat sholat. Makanya ya disunahkan ya cukup satu tangan aja sebetulnya. Ya di dalam Islam ya ketika kita ngucapin salam pun udah begitu luar biasa penghormatannya. Gitu. Jadi ini makruh saja ya. Tapi dalam sholat ini jadi sunnah Allah. Ya, jadi tapi jangan apa sih namanya? Ya jangan dijadikan sebuah perdebatan ya. Ketika ada perbedaan mengangkat kedua tangan kan beda-beda ya. Ada yang angkat tangannya, ada yang di sini, ya, ada yang sekedar begini aja. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia masih ngangkat tangan, bukan ngangkat kaki. Kan gitu. Sampai ngangkat kaki masih bayang. Allahu Akbar. Tapi kita karena ini bukti penyerahan diri kita kepada Allah, gitu ya. Bahwasanya kita ketika lagi sholat takbiratul ihram itu ya bukti kita udah menyerahkan diri kita kepada Allah, munajat kita kepada Allah, makanya ngangkat tangan Allah. Makanya kalau kata Imam Ghazali, ketika kita ngangkat kedua tangan itu pandangan kita bukan ke tempat sujud, ya, pandangan kita ke depan. Nanti setelah Allahu Akbar baru kita lihat ke tempat sujud kita. Itu Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram berbarengan dengan niat kita tuh. Nanti berapa panjang takbirnya? Ada yang baca Allah panjang, itu lagi panjang. Ada yang singkat Allahu Akbar, cukup 2 harokat misalkan. Ya tergantung daripada dia bisa untuk menghadirkan niatnya. Kalau dengan Allahu Akbar, dia sudah bisa menghadirkan qasad ta'rud ta'yin tadi, usolli fardhus subhi makmuman. Jadi itu nggak apa-apa. Allahu Akbar. Ada yang Allah lebih panjang karena apa? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Karena dia pengen mencukupi itu, maka takbirnya lebih panjang. Tapi kalau misalkan udah cukup sekedar itu, jangan dipanjangin lagi, kata ulama. Khawatir kalau kita panjangkan lagi, nanti setan masuk lagi tuh. Gitu ya. Jadi ketika udah Allah, udah dapat niat karena terlalu panjang, nanti bisikan setan masuk lagi yang tadinya hanya nginget tentang niat sholat, lalu akan masuk ingetan-ingetan yang lain, gitu ya. Nah, ini menjadi wajib yaitu takbiratul ihram. Dan ketika bicara takbiratul ihram karena ini termasuk rukun yang qauli, takbiratul ihram tidak boleh menukar huruf-hurufnya. Gitu ya.
Jadi harus sesuai dengan kaidah membacanya. Misalkan dia baca Allahu Akbar. Misalkan dia baca gitu, Allahu Akbar. Fasih enggak? Fasih, tetapi tidak sahih. Orang itu baca itu mesti sahih, ya, fasih dan sahih. Karena yang fasih dan sahih itu bagaimana? Allahu hu bukannya hu, gitu ya. Atau dia saking fasihnya tapi tidak sahih. Allah pakai ain. Ya salah enggak? Jadi enggak boleh nukar huruf-hurufnya tuh. Ya. Karena kalimat takbiratul ihram itu adalah rukun qauli. Jadi ketika disebut Allahu Akbar itu sesuai dengan kaidah ya membacanya gitu. Jadi kalau misalkan dia menyebutkan Allahu Akbar itu Allah itu maha besar ya, dengan sebutan yang sesuai dengan kaidahnya. Ya, maka kalau misalkan dia baca dengan lafaz yang berbeda gitu ya, tidak sesuai dengan kaidah membaca, ya maka nanti akan gugur gitu ya. Takbiratul ihram itu akan gugur. Gitu. Ya, seperti ketika dia baca ini kalimat Allahu Akbar, barnya itu kan nggak boleh dipanjangin karena ada orang membaca Allahu Akbar agak panjang tuh. Ya, nanti dalam penyebutan kitab-kitab fikih disebutkan ya dalam ilmu bahasa ternyata kalau Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, kalau dibaca Allahu Akbar panjang. Jadi Allah itu adalah sesuatu yang dipukul gendang ya, bedug gitu. Masa Allah bedug kan itu. Ini makanya bahaya juga tuh. Ada orang azan juga begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dipanjangin. Itu. Karena maknanya akan berbeda itu. Gitu ya, akan berbeda itu. Nah, ini di dalam takbiratul ihram ya termasuk di dalam rukun. Dan bagaimana ketika takbiratul ihram itu Rasulullah mengangkat tangannya apakah enggak? Kan gitu. Ada pertanyaan. Ya, di sini ada penyebutan begitu. Bahwasanya wa yabtadi'ur raf'u bibtida'it takbir wa yantahi bintiha'it takbir. Jadi mengangkat tangan ketika mulai takbir, selesai takbir turunin tangannya. Allahu Akbar. Berarti bareng. Jadi bukan Allahu Akbar gitu ya. Walaupun ini sunnah nih. Karena bicaranya wa yabtadi'ur raf'u bibtida'it takbir. Jadi kapan mulai mengangkat tangan? Ketika mulai takbir. Allah. Kapan nuruninnya? Wa yantahi bintiha'it takbir. Dan selesai ngangkat tangannya juga ketika selesai takbir. Karena apa? Faqad ruya. Ya, bahwasanya diriwayatkan asy-syaikhani dari dua ulama hadis yaitu Bukhari dan Muslim. Ani Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ya. Haduman kibaihi hina yukabbiru. Jadi bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW, ya kata Ibnu Umar nih, kana yarfa'u yadayhi, bahwasanya Rasulullah itu ngangkat kedua tangan. Kan ada juga ya orang yang sholat kagak ngangkat tangan ada tuh. Takbirnya Allahu Akbar. Gini aja kan sholatnya. Ada. Tangannya juga nggak ditaruh di sini, ditaruh kayak Allahu Akbar ada. Ya tapi rujukan kita ini ternyata ada hadisnya ya yang bahwasanya Rasulullah SAW itu yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Jadi sekira apa? Haduman kibaihi. Ya mankibai itu pundak. Jadi kalau kita sekarang angkat tangan sampai di sini, ya karena memang ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Hina yukabbiru, ya ketika dia bertakbir. Allahu Akbar. Artinya apa? Ketika itu Rasulullah mengangkat tangannya dalam keadaan takbir dan selesai takbir maka Rasulullah meletakkan tangannya. Gitu ya. Bagi orang yang salat. Ini menjadi kesunahan itu mengangkat tangannya, akan tetapi takbirnya itu menjadi rukun, menjadi wajib gitu. Lalu bagaimana ada orang-orang yang ketika takbiratul ihram lalu tidak niat, bagaimana? Ya udah dipastikan bahwasanya karena hakikatnya niat itu ada di dalam takbiratul ihram, maka ini menjadi salat yang
rusak ya karena meninggalkan rukunnya, gitu ya, meninggalkan rukun. Lalu apakah niat itu mesti dibaca? Gitu ya. Kan ada ini masih yang mempermasalahkan antara niat itu mesti dilafazkan atau tidak. Jadi melafazkan niat itu hukumnya sunnah saja. Liyu'awinal lisanu al-qalba, bahwasanya lisan itu akan membantu hati nanti di dalam niat. Jadi kalau kita berdiri usolli gitu ya. Kita udah berdiri di shaf, kita bilang usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi taala. Allah, niat di dalam hati. Itu yang dikatakan niat itu yaitu ketika di dalam hati. Adapun tadi sebelum kita takbiratul ihram kita baca niat, itu hukumnya sunnah saja. Gitu ya. Jadi jangan diperdebatkan lagi tuh. Capek kita debat mulu. Gitu ya, dikit-dikit. Ini melafazkan niat Nabi enggak lakukan. Maka kalau Nabi tidak lakukan ini bid'ah. Yang mananya bid'ah udah pasti sesat. Yang namanya sesat pasti neraka. Kan begitu. Jadi kita kalau sholat melafazkan niat, sholat kita yang sholat udah pada masuk neraka semua kita nih, kan gitu. Karena melafazkan niat. Padahal liyu'awinal lisanu al-qalba. Orang yang sholat niatnya itu dilafazkan adalah dalam rangka membantu hati. Nanti ketika takbiratul ihram dia hadirkan niat yang tadi dia baca. Itu. Karena cenderung hati kita itu apa? Begini. Qalb. Tapi kalau yang udah mantep misalkan, ya, Mas Aryo mah udah mantep dia. Jadi nggak usah saya nggak pakai lafazkan niat. Karena Nabi tidak melafazkan niat. Saya ngikutin Nabi aja. Ya udah, Allah, mantep ya, nggak apa-apa. Tapi bagi kita yang berihtiyat, ya berjaga-jaga, khawatir dengan tidak melafazkan niat, kita tidak bisa menghadirkan niat itu di dalam hati, maka baca tuh. Jadi bukan bicara perkara bid'ah atau bukan. Ini justru malah disunahkan. Karena apa? Untuk membantu hati. Jadi stoplah kita ya ketika masih ada perbedaan lalu dianggap sesuatu yang salah, yang bid'ah, sesat dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, Pak. Jadi kalau emang dia udah mantep banget, gitu. Pokoknya saya kalau sholat niat itu nggak perlu saya lafazkan. Karena saya udah mantep, ya udah. Tapi jangan menyalahkan orang yang sholat dengan niat itu dilafazkan. Ini kan yang menjadi timbul masalah kan itu. Ya, kalau dia yakin dengan satu pekerjaan yang selalu dia lakukan, tetapi pekerjaan itu ternyata ketika melihat orang lain itu ada perbedaan. Ini timbul masalahnya karena apa? Dia merasa apa yang dia lakukan itu yang paling benar. Yang orang lakukan itu salah, dari situlah timbul masalahnya di situ. Jadi merasa paling benar, orang lain salah, ya udah akan timbul ya gesekan dan lain sebagainya. Karena kalau bicara tentang fikih, udah pasti ada yang namanya khilafiyah. Selama dia tidak bertentangan, ya bertentangannya jauh lah, gitu. Kalau misalkan bertentangannya jauh, ya udah pasti itu nggak boleh. Tapi ini kan bukan bertentangan dengan sesuatu yang pokok. Ya, karena bicara niat pun itu menjadi sunnah. Karena apa? Hakikatnya dengan niat itulah, niat yang dia baca itu akan memudahkan dia untuk menghadirkan niat itu di dalam hatinya, gitu ya. Jadi kan kalau dengan lisan apa dengan hati itu. Coba zikir lisan ya dengan zikir hati bagaimana kira-kira? Kalau bapak-bapak diajak zikir tapi zikir hati doang, saya nggak mantap tuh, Pak. Tapi kalau kita biasa zikir apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Berarti dia zikir lisan dong. Iya, zikir lisan ngapain? Ngebantu hatinya. Udah pasti orang kalau ketika dia mengucapkan dengan lisan, di hati pun akan muncul juga. Tapi kalau misalkan hanya di hati, di lisan, udah pasti ya kagak muncul. Gitu ya. Jadi bukan berarti orang yang zikir lisan itu hatinya tidak berzikir. Udah pasti ketika semakin diulang, hatinya pun akan ikut berzikir. Ya, kayak Babedul misalkan ngitung duit 500 juta gitu ya. Dalam hati Babedul. Lalu ada Pak Zainal lewat, "Pak Dul ngapain?" "Oh, enggak, Pak Zainal lupa enggak kira-kira?" Lupa. Tapi kalau ngitungnya 1, 2,
3, 4. Aduh ngapain? Mampir. 5. Nah, ingat tuh. Kenapa? Nah, ini lisan kita itu ngebantuin hati. Itu. Makanya jangan dikata bid'ah orang-orang yang pada melafazkan niat ketika sholat. Ya, berdiri, sholat, dibaca usolli. Nabi kenapa tidak melafazkan niat? Karena hati Nabi mah beda dengan hati kita. Nabi hatinya tidak pernah tidur walaupun matanya ngantuk gitu. Jadi kalau Nabi itu hatinya tetap terjaga. Jadi kalau takbiratul ihram niat Nabi kagak pakai melafazkan, ya udah pasti. Kenapa? Hatinya tidak pernah lalai. Kalau kita karena hati kita cenderung lalai, maka diingetin lagi tuh sebelum takbiratul ihram kita sebut dulu itu. Ya. Usolli ya, untuk memantapkan nanti ketika takbiratul ihram hadirlah niat itu di dalam hati gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung lagi insyaallah nanti di lain kesempatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والأغنياء المتصدقين ولا عدوان إلا على الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.